Ibu Damai, anak walinya Ibu Damai. Anak walinya Ibu Damai. Ya, sudah diinformasikan segera akan Siap, masuk. siap Ibu Damai. Dusun Terima wali kasih siapa lagi? Ibu Damai. Ini Pak. Ini saya Bu Ferry sudah dapat nih. Bunda, apa sibuk? Pak Ali aku ya rapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah siap. Menunggu boleh atau kalau mau mulai boleh. Siap. Waalaikumsalam Bu Dekan. Ji Ibu, apa kabar? Siap. Dekan tepat waktu. Enggak apa, santai aja. Saya masih sambil santai aja Ibu, siap.
deadline jadi yang bisa apakah ya Selamat datang di Universitas Negeri Semarang, kampus berwawasan konservasi, bereputasi internasional, mencetak generasi unggul, cerdas, berkarakter. UNES adalah rumah ilmu pengembang peradaban yang dikelola dengan standar bereputasi internasional. Bersama UNES, kita tunjukkan kepada dunia pendidikan Indonesia yang bermutu. Aku dan semua mimpi jiwa muda berprestasi, cari insan berbudaya. Aku dan semua mimpi jiwa muda berprestasi, semangat dan terus berkarya. Professor Dr. Supomo once said, "If we want to establish an Indonesian state that is in accordance with the peculiarities of the nature and characteristic of the Indonesian people, then our country must be based on an integralistic state of mind. A state that is united with all its people, which overcomes all its groups in any field." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat selalu dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa. Fakultas Hukum memiliki visi sebagai fakultas yang berwawasan konservasi bereputasi internasional. Bersamaan dengan itu, misi yang harus diwujudkan adalah untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Fakultas Hukum memiliki karakteristik keunikan sebagai pilar UNES pada nilai konservasi keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang disinari oleh nilai-nilai Pancasila.
Dalam bidang akademik, kita memiliki keunggulan, baik itu yang dilakukan dalam kelas reguler maupun kelas internasional. Keunggulan di dalam metode pembelajaran, sumber pembelajaran Fakultas Hukum memiliki e-library dan juga perpustakaan yang bisa dikunjungi. Dan itu adalah salah satu bentuk atmosfer akademik yang luar biasa. Mereka bisa berdiskusi dengan sangat baik, dengan mengutamakan pada karakter Indonesia. Melalui interaksi akademik di dalam pusat studi ada 9, mengakselerasi mereka dalam pemahaman struktur kognitif, membentuk sikap dan perilaku, dan juga diperkuat secara kemampuan profesional dalam 8 klinik hukum. Mahasiswa selanjutnya juga memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Di sana mereka berinteraksi, belajar tentang nilai-nilai keadilan, mereka berkiprah dalam BEM sekaligus dengan dukungan DPM dan kegiatan UKM yang ada di Fakultas Hukum. Mereka dengan satu tujuan, menjadi pilar penegak hukum keadilan yang berketuhanan. The Faculty of Law UNES is always committed to creating legal experts with intelligent and fair character in the future. Through the Bachelor of Law and Master of Law study programs, with international learning standards, the Faculty of Law UNES has achieved national accreditation with an excellent predicate of A and international accreditation from the Agency for Quality Assurance. The Faculty of Law UNES also continues to innovate in various fields, including the development of scientific journals, which currently have 13 journals that have been indexed nationally and internationally. The Faculty of Law UNES also collaborates with various institutions, both domestically and abroad. Supported by qualified lecturers, the Faculty of Law UNES is able to lead its students to achieve superior achievements and get the best dreams for its alumni. Semarang State University is a conservation and international reputable representation of these viewers seen from the student and graduate who successfully chalks achievement in the international level. The opportunity given in the development of Bapak Ibu pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2022 yang saya hormati, kegiatan sosialisasi layanan akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2022 segera kita mulai. Dimohon kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 untuk dapat menyalakan kamera, menggunakan virtual background yang telah disediakan dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Kecuali pada acara tertentu kami persilakan untuk menyalakan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Ibu Ketua Bagian, Kepala Laboratorium, Koordinator Bagian Tata Usaha, dan Bapak Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan. Dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2022.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir secara daring pada kegiatan sosialisasi layanan akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, beserta para peserta, untuk mengawali acara pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hadirin disilahkan duduk tegak dengan sikap sempurna. Bangsaku, rakyatku semua. Song-song hari depan nan jaya, emban tugas suci mulia, didik putra putri bangsa, Fakultas Hukum UNES nan jaya, bertekad membangun bangsa, siapkan para sarjana hukum bermutu, takwa padanya berjiwa Pancasila. Dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya, majulah fakultas kita, jayalah selamanya.
Dharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah fakultas kita, jayalah selamanya, memelihara dan mengembangkan ilmu hukum yang berkeadaban. Fakultas Hukum UNER Semarang siap sedia sosok kemajuan zaman. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan para peserta mahasiswa, marilah kita tunduk sejenak dengan hikmat seraya berdoa untuk kelancaran dan bermanfaatnya kegiatan pada hari ini. Doa kami silahkan. Doa selesai. Arahan dan membuka acara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Rodia, SPD, SH, MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila, salam konstitusi, salam konservasi. Itulah rasa ekspresi bahagia saya hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, segenap pimpinan Fakultas Hukum, para wakil dekan, Prof. Martita, Wakil Dekan 1, Pak Dr. Ali, Wakil Dekan 2, Pak Tri Sulistiono, Wakil Dekan 3, kemudian para ketua bagian, Bu Aprila Nirafita, Pak Soni Wicaksana, Bu Rati Damayanti, dan Kaleb yang hari ini bersinergis dengan koordinator tata usaha. Kaleb, Bu Dr. Duhita, dan koordinator tata usaha, Bu Sri Rezeki, beserta subkor, ini Pak Iwan Sulistiono yang bertanggung jawab akademik, kemudian ada, terima kasih, ada segenap super timnya di akademik ya Pak Iwan, lengkap ini semua hadir, kemudian Bu Tika, Mbak Holi, serta Pak Zikri. Terutama dan utama adalah para mahasiswa semester 1 yang mestinya berjumlah 862. Jadi yang tidak hadir nanti bisa dikomunikasikan. Ini saya, Dekan Fakultas Hukum, memberitahu bahwa kegiatan ini adalah kegiatan akademik yang wajib dan harus diikuti oleh mahasiswa semester 1. Karena kita tidak mungkin ketemu secara luring, maka kita menyelenggarakannya secara daring. Tentu saja ini dilaksanakan supaya mahasiswa semester 1 paham, kemudian tahu, lalu mempraktekkan, sehingga dia akan menjadi mahasiswa yang berkarakter, berprestasi, lulus tepat waktu, dan berketerimaan kerja. Nah, kalau awal ini kemudian saudara tidak peduli, bagaimana ke depannya? Padahal tugasnya saudara yang utama dan pokok setelah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua dengan baktinya. Salah satu bentuk baktinya adalah amanah ini harus kuliah dengan baik. Nah, jadi nanti tolong disampaikan yang hadir ya. Nanti saya monitor lewat presensi. Kemudian perpustakaan di UNES itu jauh berbeda dengan perpustakaan tempat lain. Termasuk ketika saudara di SMA.
Karena layanan-layanan kita sudah berbasis IT, sudah menggunakan online, sudah kita berlangganan beberapa jurnal, semuanya adalah berdasarkan pada sistem database yang semuanya terconnecting di universitas dan fakultas. Dan fakultas hukum adalah dari 8 fakultas yang memiliki perpustakaan satu gedung khusus untuk membersamai ekspresi akademik mahasiswa sebagai roh perguruan tinggi. Para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, kegiatan hari ini saya katakan urgent, mendesak, kemudian strategis untuk masa depan saudara, dan penting karena menjadi pilar saudara dalam setiap derap langkah menentukan bagaimana kuliah yang terbaik di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum dalam 1 minggu saja kemarin kita menerima 3 tamu. Tamu dari UI yang datang ke Fakultas Hukum UNES. UI menjelang 100 tahun. 2 tahun lagi UI 100 tahun. Beliau datang dan mengadakan kerjasama dengan kami dalam International Conference termasuk jurnal. Karena jurnalnya kita ada 21 dan 2 terindeks Scopus. Umur Fakultas Hukum itu 14 tahun, tetapi kita jauh melampaui. Itulah kenapa kamu harus bangga. Dan mahasiswa kita itu diukur dari mana? Saat sekarang. Berikutnya, sebelum UI, ada dekan beserta tim dari Jambi. Datang ngangsu kauru, berarti belajar tentang best practice-nya Fakultas Hukum UNES. Kenapa bisa sampai ke titik ini pada usia yang sangat belia. Kemudian dari dekan Fakultas Hukum dan 1 dosen yang kebetulan di KY Bangka Belitung, Bu Dr. Derita sama Dr. Faisal. Dan kita komitmennya menerima tamu dengan baik. Artinya, self-image, reputasi Fakultas Hukum itu tak terbantahkan. Itulah kenapa mahasiswa yang di dalamnya kita benar-benar kawal, benar-benar kita fasilitasi. Kalau saudara tidak memanfaatkan ini adalah sesuatu yang sangat kurang cerdas kita. Jadi eman-eman. Oleh karena itu ini adalah terakhir ketika ada kegiatan saudara tidak terlibat secara optimal. Saya minta nanti tiap-tiap konting membuat laporan tentang bagaimana pengenalan layanan akademik dan perpustakaan yang ada di UNES. Karena kita masih terkoordinir. Kalau semester 1 itu kita tahu. Kalau satu kelas 50, berarti ada 16, ada 17. Oke lah, maksimal 18. Ada 18 nanti yang akan kita komunikasikan untuk bagaimana saudara mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, saya mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim yang bekerja keras, yang mencari solusi. Dengan kepadatan waktu di Fakultas Hukum sampai barangkali lembur dan luar biasa. Sehingga satu-satunya jalan adalah mengambil di hari Sabtu dengan daring. Dan mohon maaf mungkin mengambil waktu libur Bapak Ibu bersama keluarga. Harapannya adalah amalan ini menguatkan para mahasiswa kita. Pengabdian kita menjadi sesuatu yang direspons positif oleh para mahasiswa. Mas Salman semester berapa, Mas Salman? Punten Ibu semester 1, Bu. Oke, saya titipkan amanah ini sama Mbak Deni Sinta untuk memberitahukan ke mahasiswa bahwa kami membersamainya itu luar biasa. Para dosen sudah meluangkan waktu, para tenaga pendidik. Jadi kalau mahasiswa gabung, ikut, saya pikir adalah sesuatu yang sangat memang harus dan memang dilakukan untuk saudara. Jangan sampai, tolong di-share di grup, ditunggu 10 menit maksimal. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Satu angkatan, tolong di-share di grup. Dan saya juga mengaturkan terima kasih nih Bu KMIH, Bu Dr. Indah Sri Utari, hari ini kelihatan lebih 5 tahun lebih muda. Iya. Suka ngenjang, Ibu.
Ibu, terima Menika kasih. nembe lembur di fakultas. Nah, saya tahu itu kan. Mereka pada lembur nih, Mbak Dewi, Mas Salman, Mbak Dwi. Mereka tuh luar biasa. Nah, mahasiswanya harus ikut. Ini ada Via, ada Maulida. Tolong ya, kita itu hadir untuk saudara. Selamat, semangat, bahagia dalam kondisi apapun. Kita bersama saling menguatkan, membersamai untuk asa kita di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita semua. Dengan rasa syukur, saya buka kegiatan pengenalan layanan akademik dan perpustakaan secara resmi. Makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat, Dekan. Terima kasih Bu Terima kasih. Dekan, Ibu Dr. Rodia SPD SHMSI. Amin. Dan dilanjutkan pengantar kegiatan sosialisasi layanan akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2022 oleh Ibu Dr. Andasri Rezeki Prasetyowati. Kepada beliau disilakan. Mohon maaf Ibu masih Ya. Baik, terima kasih Mbak Yanda atas waktu yang diberikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Rudiah SHMH, yang kami hormati Ibu Widi Satu, Profesor Dr. Martita M. Hum, yang kami hormati Bapak Trisulistiono SHMH, kemudian yang kami hormati Ketua Bagian Pak WD2, maaf, Pak WD2 rawon nggih. Pak WD2, Pak Ali Mazhar, Pak Dr. Ali Mazhar SHMH, kemudian Ketua Bagian, para Ketua Bagian rawon semua ya. Ini ada Bu Ratih Damayanti SHMH, ada Bu Apriliani Rafika SHMH, ada Pak Sony rawuh nggih. Kemarin sakit. Rawuh nih. Oh nggih. Pak Sony Wijaksono SHMH, Ibu Dr. Indah Sri Utari SHMH. Jangan Ibu. Kemudian Ibu Dr. Diah Suprapti. Bu Duhita Diah Suprapti SHMH. Kemudian ini juga ada beberapa kawan-kawan. Ini ada Mas Iwan Sulistyo. Sugeng Enjang Bu. Sugeng Enjang. Ini ada Pak Zikri, ada enggak ya? Ada semua Bu. Pak Zikri, SPD, Pak Bu Tika dan Bu Holi. Dan kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara pengenalan akademik dan perpustakaan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini mohon maaf Bu Dekan, ini harusnya yang hadir 800, ini kok hanya 250. Mohon adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan ke teman-temannya bahwa ini kelihatan pelayanan sederhana tapi berfungsi untuk adik-adik semua. Jadi ketika nanti pada hari H jangan sampai adik-adik kesulitan untuk menghadapi itu. Jadi mohon disampaikan ke teman-temannya semua. Jadi apapun, sekecil apapun itu perlu. Jadi dalam hal ini layanan akademik itu sudah tersistem semua. Jadi tidak harus datang ke Fakultas Hukum, bisa di input melalui sistem. Jadi nanti bisa diperagakan oleh Mbak Dani sama Mas Udin, dan mungkin ada Mbak Dewi juga di perpustakaan dengan Bu Duhita ya. Terus kemudian nanti mohon
ketika layanan akademik sudah tersistem, antara lain ada observasi, ada penelitian, ada PKL dan aktif kuliah dan sebagainya. Mungkin ada banyak lagi ya. Itu kemarin hanya dua item waktu awal berdirinya Siradi itu. Sistem ini menginduk dalam Siradi sehingga untuk pelayanan adik-adik mahasiswa itu lebih mudah, lebih gampang. Jadi nanti adik-adik bisa mengisi sistem itu diisi dari rumah, bisa istilahnya memudahkan pelayanan sehingga adik nanti bisa melakukan di dalam sistem, kemudian dari sini di input balik, terus kemudian diterima melalui sistem atau email. Nanti bisa diperagakan oleh Mbak Eka Dani dan Mas Udin. Begitu, terus kemudian jadi mohon adik-adik ketika nanti tidak bisa, kalau minta tanda tangan asli ya harus adik-adik datang ke Fakultas Hukum. Tapi dengan cara misalkan itu nanti keadaannya berjubel gitu ya, mohon dimaklumi adik-adik harus bisa mengantri satu persatu atau 5-5 masuk ke ruangan. Jadi yang lainnya seperti kemarin ada pembagian kartu mahasiswa itu sampai berjubel ya, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Jadi nanti bisa diantrikan 5-5 atau bagaimana, jadi ruangan tidak terlihat penuh. Seperti itu. Jadi sekarang di era digital lebih mudah, layanan lebih gampang, disambi sampai dari rumah aja bisa selesai. Kecuali kalau adik-adik minta tanda tangan asli baru bisa dilayani di sini dan dengan cara yang tertib. Kemudian saya kira itu ya Dek yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ke depan mohon bisa dilakukan lebih tertib dan lebih teratur. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf dan nanti akan diperagakan oleh Mbak Eka Dani atau Mas Udin untuk sistemnya era digital seperti ini. Saya kira itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Andasri Rezeki Prastiawati, Ibu Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dan dilanjutkan sosialisasi sistem informasi surat dinas atau kita sebut dengan Siradi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin SPD MKOM dan nanti dilanjutkan pula dengan Ibu Eka Dani Rahmawati SEMM. Disilakan Bapak Wahyudin terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Yanda. Selamat siang Ibu Dekan. Yang saya hormati Ibu Dekan FUNES, Ibu Dr. Rodia, Wakil Dekan bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan, dan Ketua Bagian Kaleb, pimpinan Subkor yang ada di lingkungan FUNES. Hari ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana proses layanan akademik yang ada di Fakultas Hukum. Nanti saya juga berkoordinasi dengan Mbak Eka yang akan memaparkan secara teknis bagaimana pelayanan-pelayanan yang ada di Fakultas Hukum. Sehingga harapannya mahasiswa baru ini ketika melakukan pengusulan surat izin itu sudah paham gitu ya, jadi tidak ada kesulitan dalam proses pengajuannya.
Ini pengenalan layanan akademik di Fakultas Hukum UNES. Nah, di EVA UNES ini sudah kami rancang untuk semua pelayanannya itu melalui satu, ada di sistem layanan yang namanya Sistem Layanan Informasi Hukum atau SILAU ya. Di sini itu ada 9 fitur yang bisa mahasiswa gunakan, tetapi untuk mahasiswa baru itu pada tahapan ini itu hanya diperlukan ada 3 saja, yaitu yang layanan pesuratan, ada layanan informasi MBKM, dan ini ada yang ketika ada kendala bisa chat ke WhatsApp yang ada di sistem layanan SILAU ini. Sistem layanan ini SILAU ini juga dikembangkan oleh Fakultas Hukum untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang terkait dengan akademik tugas perkuliahan seperti itu. Ini ada langsung websitenya, itu bisa dikunjungi ke https terus silau@eva.unes.ac.id. Ini cakupan layanannya ada 6 ya. Yang untuk mahasiswa baru ini masih yang digunakan yang cukup ini aja, layanan pesuratan dan chat jika ada kendala apapun yang terkait masalah-masalah yang ada di akademik maupun di kemahasiswaan dan terkait di Fakultas Hukum. Nanti bisa mengadu di layanan SILAU itu. Ini untuk pesuratan ini memang sangat diperlukan oleh mahasiswa ya. Jadi segala aktivitas surat menyurat itu ada diakomodir di layanan sini. Itu yang meliputi surat izin observasi mata kuliah. Ini jika ada tugas dari dosen pengampu yang mengharuskan saudara untuk ke instansi tertentu untuk tujuan tugas mata kuliah, nanti bisa mengajukan melalui surat izin observasi mata kuliah. Yang kedua, surat izin observasi skripsi ini jika saudara sudah tahapan sedang melakukan skripsi. Ini izin penelitian juga tahapan saat saudara skripsi, izin PKL atau magang. Nanti ketika ini ada 2 versi ya. Yang pertama izin PKL, nanti ketika saudara sudah semester 7 itu nanti ada melakukan proses pengajuan ke instansi mitra nanti menggunakan surat izin PKL. Bisa saja saudara ketika mau magang misalnya, magang ke instansi tertentu itu juga menggunakan format ini, izin PKL atau magang. Jadi magang itu tidak harus semester ini ya, semester 7, tapi juga bisa di antara misalnya ketika setelah ujian akhir semester saudara ada waktu luang, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, ya itu bisa magang di instansi mana, ya itu bisa menggunakan form ini. Surat keterangan aktif kuliah ini digunakan untuk keperluan misalnya ada dari orang tua saudara yang misalnya untuk tunjangan tertentu ya, nah itu bisa menggunakan surat keterangan aktif kuliah. Atau tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk pendaftaran beasiswa, ini biasanya juga mensyaratkan surat keterangan aktif kuliah. Yang keenam, ini keterangan kehilangan KTM. Nah, jika ada saudara yang kartu tanda mahasiswanya hilang, nanti bisa mengajukan permohonan untuk mencetak KTM baru. Nah, itu dengan menggunakan surat permohonan melampirkan surat keterangan kehilangan KTM. Ini yang ketujuh, surat permohonan beasiswa. Ini kalau ini diperuntukkan jika ada persyaratan dari beasiswa yang mensyaratkan permohonan rekomendasi dari pimpinan fakultas. Ini menggunakan format permohonan beasiswa. Yang ke-8, surat keterangan lulus. Ini nanti jika saudara sudah ke tahapan mau wisuda atau sudah
lulus dari proses ujian skripsi dan lain sebagainya, nanti ada bisa diajukan surat keterangan lulus. Ini untuk ketika skripsinya ketika ijazahnya belum keluar dari universitas, saudara bisa melamar pekerjaan menggunakan surat keterangan lulus. Ini form pengajuan surat yang bisa kami layani untuk keperluan kegiatan mahasiswa. Tahapannya, yang pertama, mahasiswa melakukan pengisian pengajuan surat di sistem Siradi. Ya, nanti mahasiswa pertama membuka halaman silau ini, silau.fh.id, nanti ada menu persuratan. Nah, nanti ada di sini juga ada langkah-langkahnya. Nanti seperti itu, dan langkah-langkahnya nanti klik buat surat, terus nanti muncul ke sistem Siradi UNES, nanti mahasiswa login, nanti ketika sudah login, nanti baru masuk ke tampilan pengajuannya. Nah, ini ada misalnya saudara izin observasi kelompok misalnya. Nah, nanti ini bisa diklik itu, nanti kepadanya misalnya kemana gitu, misalnya ke kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau ke kepala kantor advokat atau bisa seperti itu. Isi juga alamat instansinya. Ini yang sering terjadi di sisi mahasiswa, kadang kepadanya juga ada kekeliruan gitu ya. Kadang ada yang mengetik kepadanya ke pimpinan kita malah, tidak kepada ke instansi yang akan dituju seperti itu. Terus misalnya mata kuliahnya apa, terus kelompoknya. Nanti misalnya ketua kelompoknya kita diisikan di NIM-nya, terus nanti ditambahkan anggotanya, terus sampai yang sesuai yang diinginkan gitu ya. Alokasi waktunya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu. Nanti diisikan sesuai dengan form masing-masing gitu ya. Form yang diinginkan, yang diajukan oleh mahasiswa. Ini seperti ini tampilan pengisian di sistemnya. Tahapan kedua adalah kemudian mahasiswa itu menyimpan nomor agenda yang direkap di pesanan pada sistem Siradi. Nah, nomor agenda itu bisa dapat dilihat di menu paling bawah, itu ada rekap pesanan. Di sini ada nomor agenda. Nanti nomor agenda ini fungsinya akan diinputkan nanti pada saat ke tahapan berikutnya, yaitu mahasiswa melakukan pemesanan pemesanan suratnya. Ini untuk keperluan pengisian belangko pemesanan. Nanti ketika sudah memesan, nanti ada klik nomor pesanan suratnya, nanti ada nomor agendanya, baru nanti mahasiswa melakukan proses pengisian belangko pemesanan surat. Nanti ada linknya ini ya. Nah, ini linknya lewat bit.ly ini, pesan surat Eva Unis. Setelah mahasiswa mengisi, nanti dari kami akan memproses pengajuan yang saudara ajukan gitu ya. Kami mencoba untuk untuk tidak mengulur waktu untuk berlama-lama. Ketika saudara misalnya menginput di pagi hari gitu ya, nanti siang hari akan kami usahakan untuk dikerjakan dan dikirimkan ke mahasiswa seperti itu. Jika saudara menginputnya di malam hari misalnya ya, nanti paginya akan kami usahakan untuk diproses dan dikirimkan lagi ke mahasiswa gitu ya. Ini ada dua ya, ada biasanya kalau kami mengirimnya ke email saudara dan ke Telegram gitu. Nanti mahasiswa selalu memantau saja gitu, memantau saja di emailnya dan di Telegramnya seperti itu. Hasilnya nanti mahasiswa akan mendapatkan surat yang diinginkan gitu ya, surat permohonannya. Ini kami menggunakan sertifikat elektronik dari Balai ini ya, pusat gitu ya, sertifikat elektronik. Jika saudara kadang ada instansi yang tidak menginginkan ini gitu ya. Jadi kami biasanya kalau tidak menginginkan
sertifikat tanda tangan elektronik, maka mahasiswa bisa mengajukan lagi atau chat ke layanan WhatsApp yang ada di Silau itu untuk mengkonfirmasi bahwa dari instansinya pengen tanda tangan basah dari pimpinan. Jadi nanti kami akan cetak ulang dan akan tanda tangan basah ke pimpinan, terus nanti akan kami kirim lagi ke mahasiswa gitu ya. Nah, ini yang kedua, layanan chat WhatsApp ya. Ini selain tadi persuratan, juga kami mengakomodir segala keluh kesah mahasiswa jika ada kendala apapun terkait, misalnya terkait perkuliahan gitu ya, nanti bisa mengchat ke halaman ke chat WhatsApp ini. Ini ada dua ya. Yang pertama, layanan untuk keperluan surat menyurat. Nah, ini ada, dan informasi akademik. Ini bisa mulai tanya, misalnya saya butuh cetak transkrip nilai. Nah, ini untuk keperluan pendaftaran beasiswa ya, nanti bisa chat ke sini gitu. Permohonan surat kelakuan baik, permohonan pengunduran diri mahasiswa, permohonan pengajuan cuti, tanya terkait KRS. Nah, nanti ketika saudara mahasiswa untuk semester berikutnya kan nanti ada proses pengisian KRS yang itu full dilakukan oleh mahasiswa, sehingga tidak ke sistem lagi. Kalau semester ini kan sudah kami isikan secara sistem. Ya, nanti untuk semester berikutnya mahasiswa untuk pengisian KRS-nya dilakukan secara mahasiswa sendiri. Jadi nanti boleh tanya ke nomor ini. Ya, surat tugas mahasiswa atau delegasi lomba. Jika ada saudara mau mengikuti lomba gitu ya, nanti perlu ada surat dari kampusnya, nanti bisa ke chat ke nomor ini. Informasi terkait MBKM, jika ada saudara mau mengikuti MBKM nanti ke semester 3 apa 4 gitu ya, nanti bisa ke chat nomor ini. Informasi legalisasi, permohonan transkrip berbahasa Inggris, PIN ijazah, ini nanti untuk semester atas ya, PIN ijazah, penomoran ijazah nasional, dan informasi lainnya yang terkait akademik dan mahasiswa. Jadi silahkan ketika ada apapun yang ada masalah dari mahasiswa, nanti bisa di chat ke nomor ini. Tidak semua nanti akan kami coba untuk membalas apapun yang saudara chat gitu ya. Ini nomor layanan ujian. Nah, ini diperuntukkan bagi yang mau ujian skripsi gitu ya. Berarti ini saudara masih belum membutuhkan nomor ini. Nanti ketika nomor ini tuh dibutuhkan nanti ketika sudah saudara mau ujian komprehensif, ujian skripsi, pendaftaran skripsi, dan terkait dengan ujian gitu ya. Ya, ini dari pesan saya ini. Jadi untuk saudara bisa lulus tepat waktu itu tidak hanya secara pengetahuan pinter gitu ya, pengetahuan apapun tentang mata kuliah, tetapi menurut saya juga kunci sukses saudara untuk bisa lulus tepat waktu ya adalah salah satunya adalah dengan tertib administrasi gitu ya. Kadang saya melihat dari pengalaman yang sudah ada gitu. Jadi ketika mahasiswa yang tidak tertib administrasi itu kadang terseok-seok sampai ke banyak semester gitu ya. Jadi tidak misalnya ketika mengisi KRS tidak dilaksanakan, itu sebenarnya proses administrasi saudara untuk bisa kuliah gitu kan. Tapi ketika saudara tidak melakukannya ya akhirnya tidak bisa kuliah gitu, tidak bisa mendapatkan IP tinggi seperti itu. Jadi memang kunci sukses saudara untuk tepat waktu ya salah satunya dengan setidaknya bisa tertib administrasi semuanya gitu ya, dari mulai misalnya kalau perkuliahan ya hadir tepat waktu, bisa kebutuhan tugas seperti itu. Kalau ya surat ya harus tertib tertib tahap-tahapannya juga bisa dilaksanakan. Itu mungkin dari saya. Nanti ini dari Mbak Eka akan memaparkan secara teknis bagaimana saudara
bisa mengajukan secara sistem ya. Ini silakan Mbak Eka, ini nanti saya juga akan pandu. Di on kan Mbak Eka soundnya. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin untuk penjelasan mengenai teknis pelayanan surat di Sirati. Untuk teknisnya sudah dijelaskan oleh Bapak Wahyudin. Saya hanya akan menambahkan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa mengenai kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi. Dan ini perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi pesanan saudara di layanan persuratan. Yang sering terjadi itu mahasiswa hanya mengisi di Sirati saja. Seharusnya mahasiswa itu ada beberapa langkah selain Sirati. Yang pertama, setelah mengisi Sirati, mahasiswa akan memperoleh nomor agenda. Nomor agenda itu adalah 10 digit angka yang didapat setelah mengisi pemesanan surat di Sirati. Biasanya mahasiswa itu hanya berhenti di langkah itu saja. Padahal ada langkah berikutnya yaitu mengisi Bitly layanan Bitly Google Form pemesanan surat. Nah, di HTTP Bitly pesan surat FHUNet. Nah, itu diklik, nanti diisi nama, NIM saudara, dan nomor agenda. Nah, nomor agenda itu nomor yang diperoleh mahasiswa di Sirati tadi. Nah, bisa dicek di menu di Sirati di reka pesanan. Nah, setelah biasanya ini juga ada kebingungan antara mengisi upload foto KTM dan upload lampiran surat. Upload foto KTM itu wajib disertakan atau dilampirkan untuk semua surat. Kalau untuk upload surat pernyataan beasiswa atau fotokopi SPPT itu khusus untuk pemesanan surat keterangan beasiswa dan surat keterangan lulus. Bagi mahasiswa yang tidak memesan surat keterangan beasiswa dan surat keterangan lulus, upload lampiran surat pernyataan dan fotokopi SPPT dihiraukan saja, tidak usah diisi. Setelah submit, nanti pesanan saudara akan masuk ke kami dan akan kami proses. Surat akan dilayani pada jam dan hari kerja. Kami batasin Senin sampai Kamis, itu kita tunggu sampai jam 3 sore. Kalau Anda mengisi link sebelum jam 3 sore, surat akan kita kirim pada hari itu juga. Tapi ketika Anda mengisi link lebih dari jam 3 sore, itu akan kita kirim dan proses besoknya. Pada hari Jumat, itu kita batasin sampai jam 2, karena jam kerja sampai jam setengah 3. Ketika lebih dari jam setengah 3 sore, khusus untuk Jumat, itu surat akan kita kirim pada hari Senin. Ada satu lagi mengenai objek penelitian. Objek penelitian, biasanya mahasiswa itu menuliskan dekan Fakultas Hukum. Di situ memang dicontohkan wakil dekan bidang akademik atau dekan Fakultas Hukum. Tapi yang benar itu adalah objek penelitian saudara di instansi mana. Misal contohnya kepala dinas bla 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 bla. Terus alamatnya instansi berarti alamat dinas tersebut di mana.
Berikutnya untuk alokasi waktu itu juga perlu diperhatikan. Khususnya untuk surat izin observasi dan surat izin penelitian skripsi. Observasi ada dua, observasi mata kuliah dan observasi skripsi. Itu untuk waktu, untuk surat izin observasi itu maksimal 1 bulan. Ketika waktunya ada perpanjangan, silakan saudara mengajukan kembali pesanan surat, mengisi siradi, mengisi Google Form, dan alokasi waktu perpanjangannya silahkan dituliskan. Maka kita akan proses. Selanjutnya untuk surat izin penelitian itu waktu pelaksanaannya maksimal 2 bulan. Sama dengan observasi, ketika waktu 2 bulan kok tidak cukup, itu bisa diperpanjang. Silahkan melakukan langkah-langkah seperti di awal tadi, disiradi, mengisi siradi, terus mengisi Google Form pemesanan surat. Dan silahkan diisi waktunya, perpanjangannya sampai kapan. Tapi tetap dibatasin 2 bulan. Jadi misalnya kalau 1 bulan, 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 September 2022. Kalau untuk surat izin penelitian itu maksimal 2 bulan. Contohnya 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022. Sepertinya yang sering kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa, sepertinya hanya itu saja. Mohon diperhatikan. Ketika nanti misalnya ada tambahan mengenai tembusan, kan kadang kalau di sistem siradi kami itu tembusannya hanya kepada dekan. Misalnya ada tambahan tembusan ke kepala siapa, itu nanti silahkan cek di nomor layanan kami. Sepertinya sudah cukup. Oh iya, email dan telegram saudara, silahkan notifikasinya itu dibunyikan, karena kesalahan yang dilakukan mahasiswa itu kebanyakan mereka notifnya tidak dibunyikan. Jadi surat yang kita kirim ketumpuk dengan pesan-pesan lainnya. Jadi kalau bisa itu email sama telegram itu diaktifkan notifikasinya. Jadi ketika ada surat masuk, mahasiswa bisa tahu. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada Mbak Yanda. Mbak Ika, terima kasih. Ini juga saya tampilkan contoh yang salah ini ya. Ini contoh, ini juga mahasiswa baru nih. Atas nama Davina Syahlum Sabrina, Rizkinanda Rifai, Ijabin. Nah ini kan harusnya kan dia membuat surat kepadanya siapa gitu ya, misalnya kepala UMKM pimpinan apa gitu, batik UMKM batik Rusjada. Ini juga nggak ada instansinya gitu kan. Yang seperti ini yang salah ini. Jadi memang untuk penginputan ini ya Mbak Ika ya, penginputan itu harus diusahakan harus benar gitu ya. Jadi kadang ketika tidak benar kami cari-cari di Google gitu ya, dia sebenarnya di mana informasinya seperti itu. Ini kan kalau berjumlah banyak kan nanti akan memperlambat prosesnya gitu. Kalau sudah benar kan langsung proses kerjakan sehingga mempercepat proses pengerjaan. Ini sebenarnya hal sepele ya, cuma kan kadang menyebabkan banyak memperlambat pengerjaan juga gitu kan. Nah ini contoh yang ini juga ini 2020. Nah seperti ini sudah benar nih, kepala pimpinan kantor ya dan cukai tentu Semarang jalannya gitu kan.
Ini seperti itu, saudara mahasiswa, jika nanti ada yang dipertanyakan bisa chat, dan nanti bisa chat, bisa tanya apa saja gitu ya. Saya serahkan lagi ke Ibu Yanda selaku MC. Silakan Bu Yanda. Terus kedua, sering berdoa, sering berdekatan sama Tuhan sih. Baik, dilanjutkan sosialisasi laboratorium yang akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium Ibu Dr. Dwita Dia Suprapti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Disilakan Ibu Dr. Dwita. Baik, terima kasih Mbak Yanda, luar biasa pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dekan dan segenap jajaran pimpinan, juga teman-teman tendik yang pada pagi hari ini luar biasa sekali. Dari 1 minggu ini full lembur demi instansi dan demi anak-anak kita semua ya. Karenanya diharapkan sesungguhnya acara sosialisasi ini anak-anak baru bisa bergabung. Jadi silahkan yang sudah bergabung colek teman-temannya yang belum bisa bergabung ya. Karena ini adalah sifatnya informasi dan untuk kepentingan adik-adik semua. Baik, saya akan berbicara terkait dengan bidang saya selaku Ketua Laboratorium dan Perpustakaan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi dong, masa weekend lemes gitu kan nggak asik ya. Pagi. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu. Pagi. Luar biasa gitu ya. Baik. Ya, saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang perpustakaan, namun nanti lebih banyak kepada Ibu Dewi, Mbak Dewi Puspita Sari yang akan menjelaskan tentang perpustakaan. Ya, apa itu perpustakaan? Kalian tahu apa itu perpustakaan? Gitu. Namun saya akan memberi satu kata-kata dari Albert Einstein. Satu-satunya yang benar-benar harus kamu ketahui adalah lokasi perpustakaan. Kan? Mengapa? Karena tempat membaca masa depan itu adalah perpustakaan. Jadi kalau Anda ingin membaca masa depan Anda itu bukan ke dukun ya. Tapi datanglah ke perpustakaan. Karena dengan membaca Anda akan membuka jendela dunia. Anda akan terbuka wawasannya. Karenanya perpustakaan adalah sesungguhnya tempat membaca masa depan Anda. Bukan ke dukun gitu ya, atau ke orang pintar. Orang pintar di sini adalah dosen-dosen Anda, teman-teman Anda, gitu ya, guru-guru Anda, gitu ya. Baik, just kidding ya. Karena dengan membaca sesungguhnya adalah percakapan diam-diam antara dua sahabat, ya kan? Karena Anda membaca itu, Anda akan mengetahui isi dan Anda akan ditanamkan, mendapatkan pengetahuan. Ketika Anda berbincang dengan teman Anda, pastinya Anda akan memberikan informasi dan terberi informasi. Demikian juga dengan membaca. Dengan Anda membaca, itu adalah satu percakapan diam-diam antara dua sahabat. Baik, sebelum nanti akan dijelaskan tentang sistem di perpustakaan, saya akan mencoba untuk mengenalkan siapa saja sih sesungguhnya yang ada di perpustakaan kita, pelaku-pelakunya gitu. Mbak Dewi, bisa di-share screen Mbak Dewi? Ibu Dewi Puspita atau Puspaningrum? Baik, Ibu Dewi Puspasari. Mbak Dewi, PPT-nya Mbak Dewi. Mbak Dewi Puspa. Baik, masih on the way ya. Sebentar, sabar.
Astaga. Sebentar ya, ada kendala teknis karena ada internet yang tidak stabil di ruangannya Ibu Dewi Puspa. Jadi harap tunggu sebentar. Baik, secara garis besar profil perpustakaan saya yakin Anda sudah berkunjung ke sana gitu ya, sudah melihat perpustakaan, ada berapa lantai. Perpustakaan kita ada 2 lantai, yaitu di lantai 2 dan lantai 3, gedungnya ada di K2, yang gedung Bundar itu ya, Anda sudah melihat ke sana. Dan gambaran dari perpustakaan kita tadi, kalau Anda melihat profil UNES, di sana akan ada gambar tentang perpustakaan. Gitu ya. Jadi ada lantai 2 adalah sirkulasi, bagaimana meminjam dan membaca. Kemudian koleksi ada di lantai 3. Ya, nanti sistemnya seperti apa dan bagaimana Ibu Dewi Puspa yang akan menjelaskan. Ya. Perpustakaan di Pandegani saat ini oleh saya sendiri dengan dibantu oleh pustakawan kita yang luar biasa, Ibu Dewi Puspasari. Mbak Dewi sudah bisa di scroll ke halaman berikutnya, Mbak Dewi. Ya, saya sudah jelaskan timnya, yaitu saya dengan Ibu Dewi Puspasari. Astaga, hilang lagi. Ya, profil perpus itu nanti kita ada layanannya, ada jam layanan. Lokasinya sudah saya jelaskan di lantai 2 gedung K2 dan lantai 3. Jam layanan dari hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 8 sampai pukul 15, yang kemudian pada hari Jumat itu jam 12 sampai dengan pukul 3, jam istirahat itu pukul 12 sampai 13, sehingga adik-adik mahasiswa yang masih dalam ruangan diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri. Jam 12 sampai dengan 13 adalah jam layanan istirahat. Mestinya tidak ada istirahat ketika tenaga kami itu adalah sesuai, dalam arti ada beberapa pustakawan saat ini di fakultas kita masih belum banyak, sehingga layanan itu ada jam istirahatnya di jam 12 sampai dengan 13. Nah, ini terus kami benahi agar supaya tidak ada jam istirahat ketika itu, tapi melalui satu shift atau pergantian istirahat. Ya. Jam 13 itu kita mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 11.30 dengan harapan bahwa karena kami dengan tenaga yang masih sedikit, maka hari Jumat itulah kita melakukan shelving atau penataan ulang sesuai dengan nomor-nomor di buku. Ada pengkodean ya, bukan kodifikasi ya. Kalau kodifikasi itu hukum ya. Ada pengkodean di sana sehingga ada butuh waktu untuk itu yang dinamakan dengan shelving. Menata kembali buku-buku ke dalam rak disesuaikan dengan nomor urutnya ya. Itu jam layanan kami. Kemudian fasilitasnya apa saja? Ada koleksi buku, ada ruang baca, kemudian jumlah buku juga. Sedangkan koleksi kami itu ada buku gitu ya. Perpustakaan Anda itu ada buku, ada jurnal, ada proceeding, ada buku
berbahasa asing gitu ya. Nah, untuk buku berbahasa asing kami belum mengizinkan atau belum meminjamkan. Mengapa? Karena koleksi kami masih sedikit. Sehingga ketika Anda menghendaki untuk membaca silahkan, dan ingin mengkopi, apabila Anda ingin mengkopi silahkan mencatat judul, halaman, kemudian diserahkan kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi yang akan membantu untuk mengkopikan pesanan Anda, yang tentu saja Anda akan membayar kepada Ibu Dewi gitu ya. Itu untuk buku asing. Kalau buku-buku yang berbahasa Indonesia silahkan, koleksi kami banyak sekali. Koleksinya ada berapa nanti Ibu Dewi akan menjelaskan, kurang lebih ada 15.000 koleksi gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda tidak kebagian buku, insya Allah cukup di sana ya. Asal kalian tertib. Batas waktu peminjaman ada batasnya, adalah kalau nggak 3 hari 5 hari, sehingga setelah itu Anda kembalikan bergantian untuk teman-teman Anda ya. Kalau ingin memiliki Anda membeli gitu ya, karena perpustakaan itu untuk membaca, bukan untuk dimiliki. Kalau dimiliki Anda membeli ya. Baik, baik Mbak Dewi bisa ke profil, barangkali ada yang ingin kenal Bu Dewi. Tim kami adalah Ibu Dewi Puspasari. Ini adalah saya, bisa dilewati saja. Ya, ini Ibu Dewi Puspasari. Nomor handphonenya adalah ini, silakan dicatat. Mengapa? Karena dengan Anda mencatat nomor Ibu Dewi, ada kaitannya dengan proses peminjaman. Nah, proses peminjaman nanti misalnya Anda ingin bertanya di mana Mbak katalog, saya untuk melihat katalog berapa kodenya. Nah, nanti dari pengkodean itu Anda catat untuk kemudian Anda ke perpustakaan mencari. Itu akan mempermudah Anda. Kan ada tuh nanti di katalog, ada nomornya, ada depan itu adalah untuk seri apa, kemudian belakangnya apa, itu Anda catat saja semuanya. Dari situ Anda akan dipermudah. Ya, dipermudah untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, nanti seperti apa katalog itu membukanya dan lain sebagainya, sistem peminjamannya bagaimana dan seperti apa, itu Bu Dewi yang akan menjelaskan. Tentu saja sebagai mahasiswa dan boleh meminjam, Anda harus mempunyai kartu anggota perpustakaan. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai, silahkan untuk mendaftar ke Ibu Dewi. Ya, prosedurnya seperti apa dan bagaimana, nanti Bu Dewi yang akan menjelaskan. Dan itu sudah ada di web kita, di web kami ya, Perpus FH UNES, perpus.fh.unes.ac.id. Ya, itu sudah ada kita. Di Instagramnya juga ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sih prosedur peminjaman. Bagaimana membuat kartu anggota. Nah, kalau Anda sudah memahami, Anda tinggal datang ke perpustakaan, Mbak Dewi, saya mau membuat kartu anggota. Dilayani dari jam yang tadi sudah saya sampaikan dan sudah ada di layar PowerPoint Anda ya. Lanjut Mbak Dewi. Ya, lanjut. Lagi dengar tapi terus di sana tugasnya masing kan lengkap dan di sudah koordinir Bu kita lanjut. Maksudnya masih kerja toh. Ya. Ya, ini keanggotaan silahkan. Ya, ada menunya di sini. Namun juga Anda boleh datang gitu, karena ini sudah luring, bisa Anda langsung cetak kartu anggota gitu ya. Dan nanti bagaimana prosesnya biar nanti Ibu Dewi yang akan menjelaskan kepada Anda. Begitu ya. Dari saya cukup sekian, barangkali bisa langsung dilanjut kepada Ibu Dewi Puspa. Silahkan, disilahkan Ibu Dewi Puspa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu Hita. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Ya, yang pertama adalah koleksi di perpustakaan hukum itu adalah terbagi menjadi buku hukum, buku umum, dan buku bahasa Inggris, buku referensi, jurnal proceeding, dan skripsi. Yang hanya bisa dipinjamkan di perpustakaan hanyalah buku umum
atau buku hukum. Untuk yang tidak bisa dipinjam adalah buku bahasa Inggris, buku referensi, jurnal, proceeding, dan skripsi. Lalu untuk keanggotaan perpustakaan, bisa Anda langsung ke alamat ini. Mbak Dewi langsung ke sistemnya saja, Mbak Dewi. Oh iya. Untuk prosedur berkunjung, itu adalah pertama kali Anda masuk ke perpustakaan, yaitu meletakkan tas di loker yang sudah disediakan di perpustakaan, lalu melakukan presensi, terus mencari buku di katalog yang sudah kami sediakan, dan mencatat nomor buku yang Anda inginkan di rak buku, lalu setelah itu membaca buku tersebut. Lalu terus buku gini. Ini bukannya stop. Share screen. Ini. Share screen terus. Ini. Klik dulu. Nah, untuk presensi pengunjung bisa Anda tulis di sini adalah NIM Anda sendiri. Lalu ketik di sini adalah instansinya adalah FH, lalu klik tambah. Setelah itu, untuk katalog online perpus, Anda bisa akses di perpus FH UNES, perpus.fh.unes.ac.id /katalog. Nah, di situ banyak buku-buku yang tersedia dan pencarian bisa melalui dengan judul buku, pengarang, atau subjek buku. Ya, tampilan untuk katalog kita seperti ini. Kalau mau mencari buku bisa langsung diketik di sini, diklik pencarian. Lalu kalau misalkan mau pencariannya lebih spesifik, Anda bisa mengetik advanced search. Nanti di situ akan tertera ada judul, pengarang, atau subjek. Lalu klik search. Nah, ini pencariannya. Ini pertama kali adalah ini kan perpus FH katalog, terus ketik pencarian, terus nama judul, misal Hukum Pidana Lingkungan Hidup Siswanto Sunarso 34 Masun, terus cari di raknya yang nomor 345. Setiap rak di perpustakaan sudah saya beri nomor masing-masing sesuai nomor katalogisasi yang lebih spesifik lagi. Terus setelah itu ambil buku di rak, dengan hati-hati dilihat dulu judulnya sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, bukunya bisa diambil secara langsung. Pengambilan buku di rak itu harus dilihat dulu ya, maksud jaga kerapihannya juga. Misalkan diintip dulu seperti ini, gambar ini. Ini buku ini cocok gak ya? Seperti itu. Kalau misalkan ini buku yang sesuai yang diinginkan, baru boleh ambil. Seperti itu. Lalu untuk kode klasifikasi di perpustakaan, karena ini adalah hukum, ilmu hukum itu terbagi beberapa kode, yaitu termasuk kelas 300 yang terbagi menjadi 340 itu ilmu hukum, 341 itu hukum internasional, 342 itu hukum tata negara, 343 itu hukum pajak, 344 kesejahteraan, dan seterusnya yang ada tertera di sini. Itu sudah saya
beri nomor-nomor tersebut di raknya masing-masing dan sesuai dengan warna yang ada nanti di punggung bukunya. Seperti ini. Apa namanya? Kode warnanya ini. Kalau 00 di punggung bukunya itu warnanya abu-abu, 340 merah dan seterusnya. Ya, metode ini untuk mempermudah Anda untuk mencari buku yang Anda inginkan. Terus saya mengharap untuk tetap menjaga kerapihan di rak buku tersebut ya. Nah, di sini di katalog Perpus FH UNES ASI ID itu ada tertera yang namanya khusus buat area anggota. Area anggota ini bertujuan untuk Anda bisa mengecek buku apa saja yang ada yang Anda pinjam selama ini di situ. Nah, caranya adalah Anda bisa mengakses di perpustakaan.afh.unes.ac.id /katalog, terus klik tombol 3 di garis kanan layar, itu ada gambar 3, lalu klik menu area anggota. Nah, area anggota ini Anda isi ID-nya NIM dan kata sandinya NIM. Seperti itu. Dan itu kalau Anda buka, Anda akan mengetahui juga sejarah buku apa saja yang sudah dipinjam oleh Anda. Sejarah peminjamannya tertera di situ. Lalu untuk e-jurnal Perpus bisa Anda akses di e-jurnal-perpus.fh.unes.ac.id atau e-jurnal. Untuk jurnal Perpus bisa diklik seperti ini, pencarian, buka link berikut ini, muncul tampilan login, terus klik beranda, nanti muncul halaman Citedi seperti ini, halaman Citedinya, terus lalu klik apa yang Anda pengen cari, misalkan hukum perdata, nah nanti tertera di sini, seperti itu, dan ini bisa di-download ya. Nah, pelayanan perpus. Di sini perpustakaan juga melayani cek Turnitin untuk para mahasiswa yang mau ngecek Turnitin. Ini bisa Anda siapkan file yang Anda pengen cek Turnitinnya, lalu kirim file tersebut di email perpuseva@unes.ac.id dengan subjek Turnitin, nama, NIM, tahun, terus lalu kirim. Contoh Turnitin IC Izati 8134/2021. Terus setelah itu menghubungi WA ke saya dengan nomor ini. Nanti kalau misalkan sudah saya proses Turnitinnya, saya akan memberitahu lewat WA atau lewat email. Terus ini adalah untuk syarat bebas Perpus FH UNES. Untuk syarat Perpus FH UNES, Anda harus menyiapkan file skripsi yang sudah PDF dan Word yang sudah ada tanda tangan dan cap stempel fakultasnya, lalu manuskrip dan scan KTM. Setelah itu kirim ke email dengan subjek email bebas perpus dan NIM, nama dan NIM. Nah, ini proses ini Anda harus benar-benar mengeceknya terlebih dahulu, skripsi tersebut sudah fix atau belum. Kalau misalnya sudah, baru Anda kirim ya. Nanti kalau misalkan ada ada yang harus diperbaiki atau revisi, nanti saya akan beritahu melalui email atau WhatsApp. Oke. Sanksi di perpustakaan yaitu denda.
Untuk denda ini diberlakukan untuk buku yang terlambat untuk mengembalikan buku. Satu buku dendanya adalah Rp1.000 per buku. Terus ada sanksi untuk mahasiswa yang meminjam kartu perpus kepada temannya. Itu kartunya akan saya blokir. Terus untuk yang menghilangkan buku, itu sanksinya adalah menghilangkan buku. Itu sanksinya adalah membeli buku yang sama, mengganti buku yang sama yang Anda hilangkan ya. Informasi Perpus FH UNES bisa Anda klik di sini di Instagram Perpus FH UNES atau di Perpus FH UNES ASI ID. Tapi untuk informasi lebih update, saya lebih sering mengupdate-nya di Instagram Perpus FH UNES ASI ID. Maka silakan Anda follow Instagram kami ya. Oke, terima kasih untuk paparan saya kali ini. Saya cukupkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu tanya? Baik, terima kasih Ibu Dr. Dwita Dia Suprapti. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dwita Dia Suprapti dan Ibu Dewi Puspasari Eshum. Dan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan, beliau Bapak Iwan Sulistyo SPD. Disilahkan Bapak Iwan. Terima kasih Bu Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu karena juga sudah siang. Masih semangat nggih, adik-adik mahasiswa. Semoga ini menjadi dasar nanti pengetahuan kita dalam terutama administrasi persuratan dan perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk sesi pertanyaan akan kami buka 3 pertanyaan. Monggo yang bertanya bisa raise hand. Nanti langsung kami persilahkan untuk bertanya tentang sistem persuratan, sistem perpus ataupun lab. Untuk mahasiswa baru, monggo silahkan bisa raise hand terlebih dahulu untuk kami pilih. Oke, Mas Damar Ulung, maaf. Monggo, bisa dibuka videonya, Mas, supaya kita. Terima kasih. Monggo, Mas Damar Ulung untuk pertanyaannya. Izin bertanya, selamat siang. Saya Damar Ulung Bintara Santosa. Saya dari Rombel 5. Saya mau istilahnya tanya. Itu tadi gimana sih langkah-langkahnya untuk mengurus persuratan? Apakah yang pertama tadi kan kita ngisi siradi dulu, terus kita ngisi belangkonya ya. Itu aja gitu pertanyaan saya. Itu untuk saja, mengurus persuratan. Oke, dari Mas Damar Rombel 5 ya. Jadi untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada belum ada pertanyaan yang resen lagi ya. Oke, mungkin pertanyaan tadi bisa dijawab terlebih dahulu. Monggo, Mbak Eka, dipersilakan.
Terima kasih Mas Damar Ulung untuk pertanyaannya. Iya benar, ketika kita akan memesan surat, baik itu surat apapun, surat izin penelitian, observasi, keterangan aktif kuliah, itu langkah-langkahnya yang pertama memang benar mengisi siraci dulu dengan memasukkan username dan akun yang sudah dijabat ketika menjadi mahasiswa UNES. Untuk langkah-langkahnya akan ditampilkan oleh Mas Wahyudin. Mahasiswa pertama bisa membuka atau mengunjungi http sistriplau.fh.unes.ac.id. Ini sudah ditampilkan oleh Bapak Wahyudin. Mahasiswa bisa mengklik layanan persuratan. Setelah itu, mahasiswa silakan perhatikan langkah-langkah tentang pemesanan surat. Yaitu langkah pertama tadi mengisi siraci dengan mengisikan akun dan password Sikadu. Terus yang kedua adalah setelah mengisi siraci, biasanya mahasiswa akan memperoleh nomor agenda. Nomor agenda itu terdiri dari 10 digit angka dan itu bisa dilihat di menu siraci pada menu rekap pesanan. Yang ketiga, ini yang paling penting, setelah siraci mahasiswa jangan lupa mengisi atau mengunjungi http://bit.ly pesan surat FH UNES. Silahkan diklik, nanti silahkan isikan nama, NIM, nomor agenda tadi yang 10 digit angka, jenis surat yang Anda pesan, misal surat izin observasi, silahkan centang surat izin observasi, upload foto KTM, boleh asli, boleh fotokopi. Untuk misalnya surat izin observasi, berarti yang upload lampiran surat pernyataan tidak usah diisi, dihiraukan saja, diabaikan. Nah, email aktif silahkan diisikan, email pribadi boleh, email student UNES juga boleh. Yang penting aktif dan silahkan notifikasinya di email dibunyikan. Jadi ketika surat kita kirim, Anda langsung mendapatkan pemberitahuan. Setelah itu, setelah submit, biasanya pesanan surat akan masuk ke kami dan langsung kita proses dan akan kita kirim pada hari itu juga. Dengan catatan sebelum jam 3 sore. Begitu Mas Damar Ulung, ada pertanyaan? Sudah paham atau belum? Paham. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Eka Dani sudah menjelaskan dengan baik. Juga Mas Damar sudah jelas, ya. Semisal belum jelas, monggo bisa datang langsung ke bagian akademik dekanat lantai 1. Baik, untuk selanjutnya dengan Mas Salman Al-Farisi. Monggo Mas Salman. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan apa ya tadi ini layanan Turnitin. Jadi kalau yang saya lihat kan tadi udah dijelaskan ya paparannya tentang Turnitin, mekanisme seperti apa. Sedangkan kalau yang saya tahu juga di apa namanya perpus utama itu juga di websitenya saya lihat apa namanya menyediakan Turnitin mandiri. Nah, kira-kira antara Turnitin yang disediakan oleh perpustakaan utama yang kita ngisi formulir lalu dapat apa namanya kelas ID dan enrollment key dengan yang di FH ini apakah berbeda atau kurang lebih hampir sama saja gitu untuk ngecek plagiarisme atau bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang inti permasalahannya, Mas? Perbedaannya antara apa yang namanya layanan Turnitin yang kita dapatkan di perpustakaan utama dengan yang di perpustakaan FH UNES. Karena perpustakaan utama itu ada apa yang namanya kita bisa ngecek mandiri gitu Pak, kayak apa namanya dapat akun Turnitin. Nah kira-kira perbedaannya antara yang itu dengan yang di FH ini seperti apa Pak? Atau sama? Terima kasih. Terima kasih Mas Salman. Kita jawab langsung aja. Silakan Bu Dewi Perpus. Monggo.
Oh ya, terima kasih Pak Iwan. Untuk Turnitin itu yang perpustakaan pusat dan fakultas itu beda ya. Jadi sebelum kita kalau ada skripsi itu kan ada cek Turnitin atau proposal gitu kan. Nah, kita itu di fakultas juga ada layanan seperti itu. Jadi sebelum ke pusat itu cek Turnitin terlebih dahulu di fakultas agar bisa udah fix gitu loh. Kalau udah di fakultas sudah fix kan enak ya di UPT nanti tinggal meminta surat kalau itu ada bebas Turnitinnya. Yang mengeluarkan surat itu UPT sendiri ya. Kalau fakultas hanya tugas mengecekannya saja, seperti itu. Izin saya menambahkan Pak Iwan. Monggo Pak Wahyudin. Jadi tadi benar sama Mbak Dewi. Jadi saudara ketika mau proses akhir ini ya, mau ujian skripsi itu kan harus mengecek teks Turnitin dulu gitu. Nah, jadi Eva UNES juga bisa melayani. Jadi sebelum ngecek ke universitas juga Eva UNES juga bisa melayani selain untuk skripsi juga untuk tugas-tugas perkuliahan, misalnya untuk keperluan artikel misalnya ada mahasiswa yang mau ke seminar conference gitu ya, yang artikelnya perlu dicek Turnitin itu diperbolehkan juga seperti itu. Terima kasih Pak Iwan. Pak Wahyudin, matur nuwun. Bagaimana Mas Salman, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Cukup Pak, sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Salman. Monggo selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat, misalnya tidak mau menyampaikan secara langsung lewat view. Monggo dipersilakan langsung saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, baik itu bagaimana sih caranya membuat surat penelitian, observasi. Nah, di sini kan kita ada layanan terpadu Fakultas Hukum. Ini dinamai SILAU. Ya, SILAU itu Sistem Informasi Layanan Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, ini sudah lumayan lengkap. Nanti kami juga akan memperbarui lagi apabila ada kekurangan-kekurangan. Ini semata untuk pelayanan kepada adik-adik mahasiswa supaya dipermudah, tidak repot dalam membuat administrasi persuratan dan layanan akademik yang lainnya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, ya akan kami tutup. Ada? Monggo. Langsung saja menyampaikan. Iya Pak, mau bertanya lagi Pak. Iya. Mas Damar ini. Iya, betul. Oh, iya, monggo Mas Damar. Iya. Apakah itu nanti kalau misalnya kita mau ngurus izin cuti itu harus lewat Siradi Pak? Terus untuk izin cutinya itu maksimal berapa hari gitu? Maksudnya berapa hari? Jangka waktunya itu ya? Iya, betul. Oh, iya. Untuk yang jangka waktu ini mungkin saya jawab langsung ya. Untuk izin cuti itu ada jadwalnya Mas Damar. Jadi izin itu nanti di semester gasal dan semester genap itu ditentukan oleh rektorat BAK Rektorat Pusat. Nanti ada waktu-waktunya, jadwalnya. Nah itu nanti ketika setelah akhir semester genap dan akhir semester gasal itu nanti muncul jadwal, dan kita juga jadwal itu menunggu dari rektorat pihak izin cuti. Pak Wahyudin bisa dibantu untuk izin cuti.
menjawab, sebentar ini. Ini pertanyaan dari Mas Damar lagi, apakah izin cuti juga dipesan di Siradi? Monggo Pak Wahyudin. Jadi terima kasih Pak Iwan. Untuk izin cuti itu prosesnya langsung tidak memesan di Siradi Bapak. Nanti mahasiswa ke chat ke nomor layanan, nanti kami kirimkan caranya seperti itu. Yang pertama caranya mahasiswa nanti ada batas waktunya untuk izin cuti. Biasanya itu sekitar 1 bulan dari mulai batas antar semester gitu. Nanti ada batas antar semester sampai ke 1 bulan setelahnya seperti itu. Pertama mahasiswa itu nanti mengajukan di MyUNES, nanti di menu registrasi nanti ada yang namanya izin cuti. Setelah itu nanti prosesnya nanti setelah izin cuti nanti prosesnya akan divalidasi oleh ketua bagian atau koordinator program studi. Nanti baru dari sisi mahasiswanya di menunya MyUNES juga nanti muncul kode bayar. Nanti bayarnya 50.000 untuk cuti, nanti ke Bank BNI ini. Nanti ketika sudah bayar, nanti ada setelah 1 jam biasanya nanti di MyUNES-nya ada muncul kartu cuti. Ya, jadi kalau sudah punya kartu cuti berarti saudara aktif sebagai mahasiswa dengan status cuti seperti itu. Terima kasih Pak Wahyudin. Jadi ada lagi tambahan Pak Wahyudin? Disampun Pak Iwan. Terima kasih Pak Wahyudin. Jadi Mas Damar, untuk pemesanan izin cuti itu nanti bisa dipesan dulu di WA layanan MyUNES. Itu tadi nomornya sudah di-share sama Pak Wahyudin, atau kalau ya mungkin bisa di-share lagi Pak Wahyudin nomor layanan akademik ya, nomor layanan akademik ya ini 081328245348. Ini bisa dicatat ya adik-adik mahasiswa baru, ini sangat penting sekali terkait pelayanan administrasi akademik, karena di sini pelayanannya banyak banget, ada observasi, izin penelitian, PKL, aktif kuliah. Nah, ini sering saya aktif kuliah ini keterangan kehilangan KTM. Nah, ini KTM saya sekaligus mengingatkan bagi adik-adik mahasiswa baru angkatan 2022 yang belum mengambil KTM, bisa mengambil di bagian akademik lantai 1 Dekanat Fakultas Hukum UNES. Ini masih banyak yang belum diambil, monggo yang belum mengambil untuk segera bisa mengambil pada jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore. Nah, kalau juga ada yang mahasiswa keterangan beasiswa itu nanti ada LASIS atau beasiswa dari luar, itu nanti bisa dipesan di WhatsApp layanan tersebut. Nah, untuk Mas Damar tadi sudah dijelaskan bahwa waktunya adalah sebulan untuk itu dan dikenai biaya 50.000 untuk biaya administrasi. Ya, semoga saja tidak karena ada ketentuan juga cuti berturut-turut secara turut-turut 2 kali itu nanti bisa drop out, dianggap gitu. Oke. Mungkin itu Mas Damar, mungkin ada yang kurang jelas? Udah jelas Pak, sudah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo dipersilakan, langsung saja menyampaikan. Mbak Oktania, bisa Ya, dibuka Pak videonya. Permisi, saya mohon izin untuk bertanya.
tadi kan disebutkan untuk minta surat cuti dikenakan biaya administrasi 50.000. Iya. Itu tuh untuk setiap permintaan surat itu ada biaya administrasinya atau itu untuk gitu. yang cuti aja? Ya. Oke, Pak. Terima Mungkin kasih. jawab ya nanti teman-teman mungkin kalau ada tambahan. Oh, yang administrasi itu hanya cuti karena itu terkait dengan universitas. Kalau ini kan surat-surat yang lain itu tidak ada, alias free, gratis, tidak ada pungutan apapun. Nanti kalau ada pungutan selain cuti tadi ya, karena itu untuk mengurus administrasi terkait dengan keuangan pusat. Kan kalau cuti itu berarti tidak membayar UKT ya. Tapi kalau tidak izin cuti itu nanti dianggap mangkir, dan mangkir itu harus membayar UKT, tetap harus. Makanya kalau misalnya pengen cuti harus wajib lapor cuti, ya, supaya tidak nanti dianggap mangkir. Yang mangkir nanti harus membayar UKT karena dianggapnya mangkir. Makanya untuk cuti dikenakan biaya nanti 50. Kalau yang lain kecuali ya legalisir itu memang kalau online itu ada biayanya, tapi kalau langsung bisa ke kampus dekanat Fakultas Hukum tanda tangan untuk menandatangani itu gratis kalau datang langsung. Kalau online memang dikenai biaya untuk legalisir itu untuk biaya pos pengiriman pos. Tapi kalau untuk surat-surat legalisir datang langsung itu dibatasi 5 lembar lah, nanti itu gratis. Mungkin ada tambahan dari Pak Wahyudin untuk cuti ini? Sudah, sampun Pak Iwan. Oke. Itu nggih, Mbak Oktania. Yang bayar hanya cuti, yang lain gratis nggih. Matur nuwun. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Untuk perpustakaan, terkait perpustakaan apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin mengenai denda di perpus? Oh, kenapa kok kena denda? Nah, nanti ini kok didenda kenapa? Nah, itu kan monggo kalau belum tahu kenapa telat atau diblokir tadi, itu nanti mahasiswa bisa juga keanggotaannya diblokir. Nah, kalau mungkin meminjamkan kartunya ke temennya itu nanti bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini juga sudah waktu duhur, maka mungkin ini kita segera tutup. Waktu dan tempat dipersilakan pada Bu Yanda sebagai MC. Monggo, Bu Yanda. Baik, terima kasih Bapak Iwan Sulistyo SPD, Bapak Subkoordinator Akademik dan Mahasiswa. Sebagai informasi saja untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, untuk seluruh layanan informasi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menggunakan nomor layanan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi mahasiswa bisa melalui WhatsApp untuk layanan administrasi persuratan dan akademik lainnya di 0813 2824 5348, dan untuk nanti ke depannya mahasiswa jika sudah menempuh komprehensif dan skripsi ke nomor layanan 0821 2888 9655. Dan sudah tertera di layar monitor masing-masing, itu sudah ada nomornya, bisa di capture atau bisa datang ke Dekanat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk untuk mencari informasi. Baik,
Demikian seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi layanan akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2022. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2022. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Terima kasih. Terima kasih Pak. Akademik sukses selalu. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu.